Yunani seperti kita sekarang, guru di depan, murid duduk hadap gurunya. Kalau cara Yahudi tidak, melingkar duduknya. Dan kalau Yunani, guru pulang ke rumah, murid pulang ke rumah sendiri. Kalau Yahudi, guru dan murid tinggal satu rumah. Maka itu kenapa Islam di Indonesia jauh lebih maju daripada Islam di Arab, di Iran dan Irak. Karena Islam Indonesia menganut paham Yahudi. Kok bisa? Ketika Kiai Wahid Hasyim, pendiri NU, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pulang dari Arab, setelah mereka bertemu dengan orang-orang Syria, dan mereka melihat hidup orang-orang Kristen di tanah Arab pada waktu itu pakai kibbutz, sistem Yahudi. Mereka pulang ke Indonesia membuka pondok pesantren. Pondok pesantren itu cara Yahudi. Kiai dan santri tinggal satu kompleks. Sehingga murid tidak belajar hanya ilmu gurunya, tapi murid belajar hidup gurunya. Tuhan Yesus memuridkan tinggal dengan mereka. Makannya bersama-sama, mandi sama-sama, tidurnya bersama-sama. Selalu begitu. Contoh yang sekarang saya pakai. Mungkin Toro dengan Alex kalian kaget karena pertama kali kalian dua ikut saya. Kecuali kalau saya lagi pergi dengan istri saya di kamar berdua. Tapi kalau istri saya nggak ikut, saya selalu ada orang di kamar saya. Selalu lebih daripada satu. Kenapa? Karena saya memuridkan mereka. Mereka bisa hidup, mereka bisa belajar. Bagaimana cara saya meletakkan pakaian, bagaimana cara saya ngatur tempat tidur, bagaimana cara saya gosok gigi. Mereka lihat semua. Banyak pendeta nggak mau ada orang lain di kamarnya. Kalau saya beda. Maka itu sampai hari ini saudara, di rumah kami selalu ada orang lain. Ketika saya mau menikah, istri saya siapkan. Bahkan nanti setelah kita menikah, kita nggak cuma berdua, ada orang lain di rumah. Dia pertama kaget, orang lain siapa? Kamu akan lihat. Itulah murid-murid kami. Setelah sekian tahun, kami suruh mereka pergi, kamu cari murid baru. Saya undang orang lain lagi masuk. Itu pemuridan. Baik yang sudah keluarga maupun yang belum. Jadi saya nggak pernah risih mau tidur dengan siapa aja, saya nggak pernah risih karena saya pakai ayat ini. Yesus saja nggak sombong kok tidur rame-rame. Kita kok sombong betul nggak bisa rame-rame tidur. Ngerti kata itu saudara? Ini prinsip yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu saudara percayalah, memuridkan itu artinya tes membagi hidup. Ya saya lanjutkan dulu Galatia 4 ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Tadi malam dan nanti malam saya satu kamar berlima, saudara. Dan saya tidur enak. Walaupun tadi saya jam 2 lewat baru tidur karena masih banyak urusan saya kerjakan. Tapi saya bisa tidur, saya nggak terganggu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Kata kunci di ayat ini adalah kata lagi. Artinya berulang-ulang. Ini aneh. Satu bayi yang dikandung itu harus dilahirkan berulang-ulang. Satu bayi. Jadi memuridkan itu seperti seorang ibu yang sedang hamil, saudara. Selama 9 bulan 10 hari itu kita memuridkan. Jadi memuridkan itu adalah seperti ibu hamil, saudara. 9 bulan 10 hari murid-murid kita itu kita nasihati, kita doakan, kita tegur, kita marahi, kita ajak makan, kita kasihi dan semua. Begitu tiba waktunya sakit bersalin, bayi itu lahir. Nah, kapan seorang pemurid berhenti sakit bersalin? Dengan satu murid yang sama. Ayatnya di sini. Sampai, betul? Ada kata sampai di kitab saudara? Nah, di sini Paulus baru berhenti sakit bersalin. Sampai apa batasannya? Baca. Rupa Kristus menjadi nyata dalam dirimu. Wow, saudara. Saya pakai target yang sama. 3,5 tahun.
Seorang murid yang tinggal dengan saya harus lulus. Kalau belum, saya merasa bersalah dan saya nggak akan usir orang itu. Saya tetap muridkan. Saya beri waktu 3,5 tahun lagi. Jadi ketika Paulus mengandung 9 bulan 10 hari, dia rawat, dia jaga. Ini ya ilustrasinya. Begitu tiba sakit bersalin, aduh setengah mati dia, lahir. Begitu murid itu lahir, dia lihat, aduh belum seperti Yesus, masuk lagi ke rahimnya, saudara. Dia kandung lagi. Maka itu lihat, kalau ada ibu melahirkan, pasti ada 2 pertanyaan klasik. Ayo apa ya pertanyaannya? 2 pasti, nggak mungkin 3. Laki atau perempuan, itu pasti. Kedua, seperti siapa? Nggak mungkin ada orang tanya bawa duit nggak? Itu mata duit yang tanya itu. Nah begitu anak ini lahir, sudah mirip Kristus belum? Aduh belum, masukkan lagi. Itu pemuritan, saudara. Dan ini kegagalan gereja yang paling fatal. Maaf ya, jangan tersinggung. Mencetak STH di sekolah Alkitab atau sekolah teologi belum tentu memuridkan. Maaf jangan tersinggung ya, karena saya pengajar di banyak sekolah Alkitab juga. Berapa banyak mahasiswa teologi bermasalah dengan masa lalu? Karena apa? Punya belajar pengetahuan, nggak sampai ke dalam. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Saya tanya dulu kepada saudara. Demikianlah kami. Siapa kami di sini? Coba baca 1 Tesalonika 1 ayat 1. Lihat dulu sebelahnya aja. Siapa kami di situ? Paulus, Silvanus dan Timotius. Mereka cowok atau cewek? Cowok jelas. Tapi lihat ayat 8 1 Tesalonika 2. Demikianlah kami, Paulus, Silas dan Timotius, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, nggak cuma khotbah, tapi juga membagi apanya? Membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ayat 7. Siapa kami? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti. Nah, apakah mereka banci? Loh, saya tanya kok. Mereka cowok atau cewek? Cowok. Tapi kau berkata seperti seorang ibu. Ngerti nggak kebenaran ini, saudara? Maka itu kalau bapak ibu gembala tidak bisa jadi papa mama buat jemaat, jemaat pasti hancur. Pemimpin di dalam gereja, saudara hamba Tuhan, itu papa mama sekaligus. Katakan amin. Walaupun belum menikah, karena ketiga laki-laki ini belum menikah, tapi bisa jadi mama untuk jemaat. Nggak cuma khotbah, nggak cuma pinter ngomong, tapi bagi hidup. Maka itu hamba Tuhan sehebat apa? Maaf jangan tersinggung. Ini kriteria yang saya temukan dalam ayat-ayat Alkitab yang baru kita baca. Hamba Tuhan sehebat apa pelayanannya? Kalau dia nggak bisa kumpul orang di rumahnya dan hidupnya, saya nggak pernah respect pada hamba Tuhan seperti ini. Karena ukuran Alkitab, Yesus saja tinggal dengan orang lain. Paulus juga. Ngerti kata ini? Oke, itu besok kalian kalau mau memuridkan, muridkan orang, ajak tinggal di rumah. Dari saya belum menikah, saya sudah ngurus orang tinggal di rumah. Dari dulu saya senang kumpul orang. Waktu saya belum menikah pun saya nggak pernah tinggal sendiri, walaupun saya punya kamar sendiri. Di mana saya tinggal, kamar saya besar atau kecil, itu menentukan berapa orang bisa tinggal. Kamar yang pernah saya tinggali paling besar, itu kami satu kamar bisa 9 orang. Dan saya buat tempat tidurnya nggak satu-satu, karena kamarnya besar. 5 orang jejer-jejer, 4 orang jejer-jejer, jadi 9. Saya milih yang dengan 5 orang dan saya di tengah-tengahnya. Sengaja saya buat itu. Dan setiap kali saya tinggal dengan orang, saya ajari semua tidak boleh ada kunci almari dan kunci kamar, termasuk kamar kami dan almari kami. Kami nggak pernah kunci. Kenapa? Saya ajari terbuka. Kalau kami pergi, nanti tanggal 30 Agustus kami misalkan ke Eropa selama 3 minggu. Rumah itu tetap ada orang. Yunani